Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, hadirin hadirat jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memperlakukan para sahabat selalu memperlakukan mereka semua secara spesial dan istimewa. Sehingga hampir semua dari para sahabat Nabi mereka merasa adalah orang yang paling istimewa dan paling spesial di mata Nabi. Karena begitu hebatnya Nabi memperlakukan para sahabat. Tidak ada di antara mereka yang merasa dikucilkan, tidak ada di antara mereka yang merasa tidak mendapatkan perhatian dari Nabi. Tapi semua mereka merasa seolah-olah mereka adalah orang yang paling diistimewakan dan paling diperhatikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu di antara sekian banyak sahabat yang mendapatkan perilaku atau perlakuan istimewa dari Nabi adalah sahabat Ja'far bin Abi Thalib, saudara dari Ali bin Abi Thalib. Suatu kali dalam salah satu kesempatan Nabi pernah memuji Ja'far sambil berkata, "Asbahta khalqi wa khuluqi." Wahai Ja'far, kata Nabi, engkau adalah seseorang yang penampilan dan akhlaknya paling mirip dengan saya, kata Nabi SAW. Pujian yang sungguh luar biasa. Jika biasanya kemiripan seseorang dengan orang lain hanya dalam penampilan, tidak pada akhlak, atau kebalikannya, seseorang mirip dengan orang lain dalam karakter dan akhlak, tapi penampilannya tidak. Namun Ja'far luar biasa. Dua hal ini digabungkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Ja'far, soal penampilan, soal perilaku, soal karakter, soal akhlak, engkau begitu mirip dengan saya. Tidak ada orang yang seperti itu. Itu pujian Nabi kepada Ja'far. Kalau kita lihat sahabat Ja'far bin Abi Thalib, beliau seorang sahabat selain cerdas dan pintar juga gagah dan tampan. Beliau seorang yang juga sangat hebat dalam berkomunikasi, hebat dalam berdialog dan berdiplomasi. Kita semua tentu tahu ketika membaca sirah nabawiyah, di saat para sahabat hijrah ke Habsyah, salah satu tokoh penting yang menyelamatkan kaum muslimin di Habsyah adalah sahabat Ja'far bin Abi Thalib. Karena di saat kaum muhajirin yang hijrah di Habsyah sudah sampai di Habsyah, orang-orang kafir Quraisy mengirim Amr bin As. Kita tahu juga Amr bin As sebelum masuk Islam seorang duta besar Quraisy, jago berkomunikasi, jago bernegosiasi, diutus untuk melakukan lobby-lobby kepada Raja Najasyi agar semua kaum muslimin yang ada di Habsyah dikembalikan lagi ke Mekah. Maka berhadapanlah antara Ja'far dengan Amru berdialog di hadapan Raja Najasyi. Apa yang terjadi? Amru yang jago dalam diplomasi bisa dikalahkan oleh Ja'far bin Abi Thalib. Akhirnya Amru diperintahkan kembali oleh Najasyi untuk kembali ke Mekah, dan umat Islam yang berada di Habsyah tetap mendapatkan suaka dan jaminan keamanan dari Najasyi. Itu karena begitu pintarnya Ja'far bin Abi Thalib dalam berdialog. Nabi SAW karena begitu cintanya kepada Ja'far, nanti kita baca lagi dalam sirah nabawiyah, di saat Ja'far sudah kembali dari Habsyah, kembalinya tidak lagi ke Mekah, tapi kembalinya ke Madinah, karena Nabi sudah hijrah ketika itu ke Madinah. Dan kembalinya Ja'far ke Madinah kebetulan bertepatan dengan kemenangan kaum muslimin terhadap orang Yahudi di perang Khaybar. Pada hari itu umat Islam menang melawan orang Yahudi di perang Khaybar. Dan pada hari itu juga Ja'far dan rombongan sampai di Madinah. Mereka kembali dari Habsyah. Apa kata Nabi ketika hari itu? Saya tidak tahu, kata Nabi. Hari ini yang membuat saya senang, yang membuat saya bahagia, apakah karena kita menang di Khaybar melawan Yahudi, atau karena Ja'far dan rombongannya datang dari Habsyah? Begitu senang Nabi menyambut kehadiran Ja'far. Selain itu, kalau kita baca lagi kelebihan sahabat Ja'far ini luar biasa banyak. Beliau seorang kesatria, beliau seorang mujahid yang pemberani.
Dalam perang Mu'tah, sahabat Ja'far adalah satu di antara 3 panglima perang yang ditunjuk oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Panglima pertama adalah Zaid bin Harisah, panglima kedua Ja'far, panglima yang ketiga adalah Abdullah bin Rawaha. Maka dalam perang Mu'tah ini, kaum muslimin menghadapi pasukan musuh yang sangat banyak, dan di sanalah Ja'far bin Abi Thalib menutup lembaran hidupnya dengan meraih predikat sebagai seorang syuhada. Sungguh sempurna kemuliaan dan keagungan yang terdapat dalam diri Ja'far. Beliau sahabat yang hijrah ke Habsyah, hijrah ke Madinah. Beliau sahabat yang sering bertemu dan berinteraksi dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang paling luar biasa, lembaran terakhir dari kehidupannya ditutup dengan predikat sebagai syuhada. Kesempurnaan yang sangat luar biasa. Terkait dengan perang Mu'tah, setelah mendapatkan informasi kalau Ja'far syahid dalam perang Mu'tah, Nabi berkata kepada para sahabat, ini luar biasa. Apa kata Nabi kepada para sahabat? Isna'u li ali Ja'far ta'aman. Karena Ja'far meninggal di perang Mu'tah, sekarang saatnya kita membuatkan makanan untuk keluarga yang ditinggalkan oleh Ja'far. Karena kesedihan mereka ditinggal oleh ayah atau ditinggal oleh suami membuat mereka akan lalai untuk menyiapkan makanan bagi mereka. Maka tugas kita, kata Nabi, kita siapkan, kita buatkan makanan untuk keluarga Ja'far. Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah. Menarik pesan Nabi kepada para sahabat setelah mendapatkan informasi tentang syahidnya Ja'far di perang Mu'tah. Buatkan makanan untuk keluarga Ja'far. Mereka sekarang sedih, lupa untuk menyiapkan makanan. Di sini kita bisa melihat betapa agungnya ajaran Islam. Ajaran yang mengajarkan kepada kita tentang kepedulian. Agama yang mengajarkan kepada kita kalau hidup jangan hanya memikirkan diri sendiri. Ada saudara kita di sekitar kita, ada orang lain yang membutuhkan tangan kita di sekitar kita. Luar biasa ajaran Islam. Dan ini juga menunjukkan kepada kita lagi-lagi betapa mulianya akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kali membaca tentang akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hanya kekaguman yang bisa kita lihat. Coba kita lihat, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selalu ikut serta dalam perasaan para sahabat. Ketika ada kebahagiaan, Nabi bergegas mengucapkan ucapan selamat. Ketika ada kesedihan, ada duka, Nabi menjadi orang yang pertama berpartisipasi untuk menghilangkan rasa duka ini. Agama yang sangat luar biasa. Maka Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan Allah, selama kita menjalani kehidupan, akan ada berbagai macam perpisahan dan kehilangan yang kita rasakan. Perpisahan dan kehilangan. Jika misalnya hari ini kita mengantar saudara-saudara kita yang meninggal dunia, ada karib kerabat kita yang meninggal dunia, kita hantar. Bisa jadi besok, lusa, atau beberapa hari ke depan kita yang dihantar sebagai jenazah. Atau kalau hari ini kita mengiringi jenazah saudara kita, suatu saat nanti atau besok, lusa, jenazah kita yang akan dihantarkan. Seperti ini hidup kita, akan ada selalu kehilangan atau perpisahan. Dan luar biasanya ajaran agama kita adalah mengajarkan kepada kita untuk menunjukkan solidaritas, untuk menunjukkan kasih sayang, untuk menanjakan persaudaraan, baik di kala mudah atau susah, di kala sulit atau senang. Ini luar biasanya ajaran Islam. Maka Nabi tadi mengajarkan, buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far. Mereka sekarang bersedih. Ini yang diajarkan oleh agama kita. Tunjukkan solidaritas kita, tunjukkan kasih sayang kita di saat ada keluarga kita, di saat ada tetangga kita, di saat ada karib kerabat kita yang tertimpa musibah. Maka kalau kita melihat hidup ini tidak ubahnya seperti kita berinteraksi soal pinjam meminjam atau soal hutang piutang. Misalnya seperti ini, kalau hari ini ada tetangga kita yang terkena musibah, ada yang mendapatkan bencana, ada yang keluarganya meninggal, kita buatkan makanan untuk mereka, kita sediakan makanan untuk mereka. Suatu saat nanti ketika ada karib kerabat kita yang meninggal dunia, mereka yang akan datang membantu kita, mereka yang akan meringankan kita, mereka yang akan menyiapkan makanan untuk kita. Maka yang menarik dari hadis ini,
Soal memberikan makanan ini sebenarnya bukan hanya soal mengisi perut atau menghilangkan rasa lapar. Tidak itu sebenarnya. Nabi ingin mengajarkan kepada kita bahwa seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Seorang muslim mampu merasakan kesedihan yang dirasakan oleh muslim yang lain. Maka kita lihat begitu banyak hadis-hadis Nabi SAW menyuruh kita, menganjurkan kita untuk mengerjakan amal-amal sosial, untuk peduli dengan orang sekitar kita. Hadis yang sangat populer misalnya, tidak sempurna iman seseorang yang ketika dia tidur di malam hari dalam keadaan perutnya kenyang, sementara tetangganya dalam keadaan lapar. Luar biasa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Jangan sampai kita enak-enak menikmati kehidupan, sementara yang di sekitar kita justru mengalami penderitaan. Yang lebih konkret, Nabi mengajarkan kepada kita, masalul mu'minin fi tawadihim wa tarahimihim kamasalil jasadil wahid. Perumpamaan orang beriman dalam kasih sayang, dalam solidaritas seperti satu tubuh. Jika ada satu tubuh yang sakit, satu tubuh yang lain juga akan menderita. Luar biasa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Maka soal memberikan makanan tadi bukan hanya menghilangkan rasa lapar, bukan mengusir rasa lapar, tapi menunjukkan solidaritas dan persaudaraan kita. Maka kalau kita lihat, makna memberikan makan ini juga sangat luas. Tidak sekedar memberikan makanan, tidak sekedar menyediakan makanan, maknanya sangat luas. Kita kasih contoh. Ketika keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum, rumah mereka sempit, rumah mereka tidak luas, sementara orang yang ingin bertakziah banyak ke sana. Rumah mereka tidak mencukupi. Kita sebagai tetangga punya rumah yang luas, punya pekarangan yang luas, kita berikan kesempatan kepada orang yang bertakziah untuk memakai rumah kita, untuk memakai pekarangan kita. Ini masuk dalam konteks hadis tadi, memberikan makanan. Karena yang dimaksud dengan memberikan makanan adalah meringankan beban orang yang sedang bersedih, meringankan beban orang yang sedang ditinggalkan oleh salah satu orang yang dicintainya. Begitu juga ketika ada keluarga almarhum, ternyata mereka susah, kesulitan melunasi hutang, kesulitan untuk membayar biaya rumah sakit. Maka di saat kita berpartisipasi, di saat kita berkontribusi untuk meringankan hutang, untuk meringankan biaya rumah sakit, itu masuk dalam makna hadis tadi, memberikan makanan. Karena maksudnya adalah meringankan beban orang yang terkena musibah, meringankan beban orang yang sedang bersedih. Ketika misalnya kita membantu melunasi hutang, membantu melunasi biaya rumah sakit, kita sedang berbuat baik kepada orang yang masih hidup atau kepada orang yang sudah meninggal dunia. Orang yang sudah meninggal dunia dibantu melunasi hutangnya, membuat dia tidak terhalang masuk surga. Berbuat baik kepada orang yang lagi hidup, mereka sedang sedih, kita ringankan lagi bebannya. Sebagai penutup, sangat menarik kita renungkan sebuah ungkapan indah dari Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim suatu kali pernah mengatakan, inti dari ajaran agama adalah akhlak, atau muara dari ajaran agama ini akhlak. Siapa yang mengungguli engkau dalam masalah akhlak, maka dia mengungguli engkau dalam masalah agama. Siapa yang baik akhlaknya, artinya agamanya baik. Salah satu bukti akhlak yang baik, salah satu bukti agama yang baik adalah punya sikap solidaritas, punya rasa kasih sayang, memiliki rasa persaudaraan kepada orang-orang yang bersedih atau ditimpa musibah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada siang hari ini bermanfaat bagi kita bersama. Terima kasih atas perhatian kita bersama. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.